Spek minimum ya, spek minimum komputer agar bisa menjalankan Windows 11. Dari beberapa persyaratan yang ada, ya, jadi ketika kalian itu pengen agar bisa menggunakan agar bisa upgrade dengan normal, ya kalian perlu perhatikan, misalnya kalian mau build PC ya, build PC berarti kalau untuk yang sekarang ini yang penting di situ nantinya kita udah pernah tunjukkan ya teman-teman. Jadi apa saja yang dijadikan syarat ya agar kita bisa kita upgrade ya, bisa upgrade dari Windows 10 ke Windows 11. Nah, kayak gitu termasuk TPM dan secure boot. Nah, seperti itu. Tetapi yang jelas teman-teman, di PC entah itu Windows 10 ya, pokoknya Windows 10, Windows 11 kayak gitu. Di sini dari preferensiku pribadi ya teman-teman, ini dari sudut pandangku pribadi, dan mungkin tiap orang itu berbeda-beda ya teman-teman ya, tiap kreator YouTube berbeda-beda untuk ini. Jadi berdasarkan pengalamanku, ah, nah, tapi sebelumnya ya, kita perlu jelaskan teman-teman. Ini walaupun demikian nantinya yang akan aku bahas. Nah, di sini tidak menutup kemungkinan teman-teman. Jadi ya mungkin spesifikasinya di bawah itu tetap bisa teman-teman seperti itu. Cuman memang ini nanti kita akan sampaikan berdasarkan sudut pandangku ya, dari pengalaman ketika kita menggunakan sistem operasi Windows seperti itu teman-teman. Karena ini memang berbeda ya, kayak kalau misalnya kita bandingkan dengan, kita kan juga pernah bahas tentang Chromebook ya teman-teman, dimana kalau dari segi ringan apa enggaknya, nah perbandingan dengan spek yang sama ya, misalnya kalau di Chromebook yang aku miliki itu kan Celeron ya, di situ aku juga pernah pakai yang Windows tapi juga Celeron teman-teman. Nah tetapi teman-teman, Celeron itu masuk ya, itu masuk artinya itu untuk CPU-nya ya, untuk komponen CPU-nya itu masih bisa digunakan untuk Windows 11. Jadi Windows 11 pun juga bisa ngangkat teman-teman. Nah, nanti tak jelasin teman-teman di situ dari halaman resminya gitu ya. Karena di Celeron pun dia memiliki dua inti ya kebanyakan teman-teman ya, atau dua core itu ya teman. Core itu inti. Terus selain itu dia juga kecepatannya biasanya kecepatan dasar itu 1 GHz lebih dikit ya teman-teman itu. Dan itu ya sebenarnya kalau di minimum itu masuk juga gitu ya teman-teman. Seperti itu. Cuman untuk komponen-komponen lainnya yang menyebabkan itu mungkin beberapa tidak bisa diupdate ke Windows 11. Jadi masih Windows 10 gitu ya teman-teman. Dan ini aku tunjukkan ya langsung untuk yang spek minimum yang ditunjukkan Microsoft ya. Oke teman-teman, jadi ini adalah halaman resmi dari Microsoft ya. Jadi persyaratan sistem Windows 11. Jadi ada ini ya teman-teman, 3 prinsip. Jadi keandalan, keamanan, dan kompatibilitas. Dan kebanyakan itu yang file itu yang di keamanan ya. Jadi kalau misalnya untuk sistem operasi yang dia itu tidak memenuhi persyaratan, itu biasanya filenya di keamanan kayak TPM ya, terus ada secure boot dan beberapa ya kayak GPT-nya itu ya, seperti itu teman-teman. Dan untuk ini persyaratan minimum yang ada di sini ini teman-teman, kalau kalian lihat ini sesuai dengan bilang tadi ya teman-teman, ini minimum itu 1 GHz atau lebih cepat. Dan berarti di sini Celeron itu dia masuk teman-teman, dan ini ada Windows Processor Requirement. Nah seperti ini dah. Ini ada dari Windows 7 sampai Windows 11 sekarang ini teman-teman. Dan ini ada AMD prosesor, ada Intel prosesor, dan ternyata ini ada Qualcomm prosesor juga, dimana Qualcomm itu kalau misalnya kita lihat di beberapa media itu Qualcomm kan dia mainnya ARM ya, the mobile teman-teman. Tetapi di sini ini ada masuk di data support, dan kita pernah bahas juga sebelumnya di Rahman Cybercom, tapi ya di channel sebelah itu kan memang Qualcomm itu dia ini dia teman-teman, Snapdragon ya, Snapdragon, dan ini ARM ya teman-teman, seperti itu ya, ARM ya teman-teman ya. Cuman di sini memang kita pernah lihat untuk Windows itu ada versi ARM. Nah seperti itu dia, ini ya di Snapdragon 77C plus Gen 3 chip ARM yang agak lambat untuk Chromebook dan laptop Windows, yang sangat murah pada umumnya 2021. Ini dari si notebook check ya. Dan
Ini pendapat ya teman-teman ya, pendapat. Tentu kita udah dapat ini ya chip ARM dia itu, dan memang untuk Windows ada versi ARM ya, dan kita lanjut di sini. Untuk RAM 4 GB dia masih masuk ya teman-teman di sini 4 GB. Terus untuk penyimpanan 64 GB itu berarti dia kepotong, nanti bakal kepotong tuh sistem ya. Dan firmware dia UEFI ya teman-teman, seperti ini, dan secure boot. Nah ini salah satu yang harus. Nah seperti itu. Jadi ini untuk keamanan ya, trusted platform module. Ini perangkat ini ya, jadi untuk keamanan juga teman-teman, trusted. Terus ini untuk kompatibilitas grafis di sini DirectX 12 ya. Artinya apa? Di sini untuk Intel Eevee ya, punya aku yang itu Intel generasi ketiga atau Eevee Bright G gitu ya, Bright. Itu dia itu DirectX bukan 12 ya, 11 teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi di kartu grafisnya pun juga ini sebenarnya udah tidak kompatibel ya. Terus untuk terus untuk yang ini ya teman-teman, untuk tampilan definisi tinggi itu 720p, harusnya HD itu masih ya. Ini konektivitas internet, terus dan ini versi Windows dan lain sebagainya. Yang jelas ini ya dua ini. Tiga ini ding teman-teman, 64 GB itu minimal. Seperti itu. Dan kalau kalian lihat di sini yang tak bilang tadi, untuk prosesor Celeron teman-teman itu kebanyakan jumlah isinya intinya dua ya. Terus ada Celeron yang dia itu memiliki 4 inti ternyata teman-teman. Nah di sini ada yang N5100. Nah di sini ada yang N5105. Di sini 4 inti, dan frekuensi dasarnya di sini ada yang 2 GHz ya yang ada di sini, dan ini ada yang 1 GHz ya teman-teman, seperti itu. Tapi kebanyakan ya ini memang entry level untuk Celeron ini gitu. Cuman untuk yang ini ya di atas 2 GHz ini lumayan sih saya rasa. 2021 ya, ini berarti 2019. Ini yang terbaru berarti Celeron yang ini ya, N6210 ini tuh. Nah ini untuk yang Celeron ya, seri N gitu ya teman-teman, seperti itu. Dan ini yang digunakan untuk Chromebook nih, yang punya aku ya, Samsung Chromebook 4 itu N4020. Dia punya 2 inti dan frekuensi dasarnya cuma 1.1. Ini kalau digunakan untuk Windows ya lumayan berat ya teman-teman, seperti itu. Oke, kembali lagi ke pembahasan. Di sini untuk masalah prosesor, yang penting ini core ya teman-teman ya, core-nya teman-teman. Di sini kita kan pakai i3 ya. i3 tentu itu ada beberapa core yang jalan itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian pakai Celeron mungkin itu juga beda lagi kasusnya ya teman-teman. Itu akan beda lagi. Tapi di sini saya rasa kalau misalnya kalian pakai Gen 3 pun di sini Gen 3 yang penting i3 ya, i3. Dan ini teman-teman. Jadi ininya sebentar kita akan kasih tahu di sini ya. Oke. Kecepatannya teman-teman. Jadi kecepatan ini juga berpengaruh ya. Tapi agar komputer kalian itu tidak lemot ya teman-teman. Jadi misalnya di sini kalian untuk sekarang ini teman-teman. Ini paling enggak 2 GHz ya, GHz ke atas lah teman-teman. Jadi kalau untuk yang satu itu pas aku cobain, aku rasain itu kayak wah berat banget ya, kemot-kemot pokoknya teman-teman. Paling enggak di sini ininya speed, terus di sini ya paling enggak i3 atau i3 itu kayak minimal teman-teman. Jadi biar kalian itu bisa menikmati experience menggunakan Windows ya teman-teman ya. i3 minimal ya, i3 minimal. Karena ketika kita pakai Celeron untuk gunakan Windows itu memang bisa teman-teman, tapi untuk beberapa kasus tertentu itu kita akan merasakan itu kayak wah ini buat multitasking ya kayaknya kok gimana gitu ya, padahal ini sudah tak ganti RAM-nya kayak gitu teman-teman. Jadi nanti jomplang juga gitu ya, misalnya RAM kalian sudah kalian upgrade jadi 8 gitu ya teman-teman. Jadi RAM itu kan sebenarnya fungsinya adalah agar kalian bisa buka beberapa aplikasi. Tetapi ya kalaupun RAM kalian bisa membuka banyak aplikasi teman-teman, nah ketika prosesor kalian udah kehabisan tenaga ya, prosesornya udah kehabisan tenaga ya itu sama aja useless teman-teman. Jadi nantinya akan jadi
lemot sama aja teman-teman. Jadi ini harus seimbang juga ini ya, dari prosesor dengan RAM-nya juga. Jadi jangan sampai ini jomplang. Misalnya di sini kan yang paling utama memang prosesor teman-teman ya. Prosesor itu kalian kunci dulu nih. Kunci dulu nih yang utama itu prosesor teman-teman. Prosesor ya. Dan kalau misalnya nanti kalian gunakan untuk wah misalnya ya di sini ya. Sebenarnya aku tidak terlalu ngebahas tentang itu, tapi kalau misalnya kalian gunakan untuk kegiatan mungkin kegiatan game, saya sarankan sih kalau misalnya kalian masih sekolah ataupun masih itu ya kalian fokus aja ke skill ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi biar nggak buang-buang waktu teman-teman. Terus di situ ya kalau misalnya kepaksa ya kan misalnya buat hiburan kayak gitu teman-teman, ya jelas kalian butuh GPU ya. Jadi GPU karena memang untuk wah kalau game itu memang ngeri ya, kadang tuntutannya itu loh teman-teman ya, tuntutannya itu harus hardware yang gitulah pokoknya teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian itu biasa rata kiri ya, saya rasa nggak, no problem teman-teman. Jadi misalnya kalian cari-cari game yang memang itu game-game ya, game-game jadul lah yang ringan-ringan, saya rasa oke. Terus untuk ini ya, RAM, prosesor yang bagus tapi RAM-nya cuman misalnya katakanlah 4 GB. 4 GB saya rasa itu udah minimum banget teman-teman, 4 GB. Jadi kalau misalnya di sini aku bilang 2 GB saya rasa udah empot-empotan teman-teman. 2 GB itu udah, 4 GB itu udah bener-bener itu mepet banget ya. Jadi untuk Windows 10, Windows 11, 4 GB udah mepet ya teman-teman. Jadi biar kalian itu bisa merasakan experience dari Windows. Dan di sini saya lebih menyarankan kalian itu install RAM-nya, install RAM-nya itu 8 GB teman-teman. 8 GB ya. Itu DDR3 misalnya di sini. DDR3 teman-teman. Ini bisa kalian bisa jalankan cara normal di sini, buka-buka aplikasi kayak loading ke sana kemari dan lain sebagainya, itu insya Allah lancar, insya Allah ya teman-teman, insya Allah lancar. DDR3 ya, kita udah buktikan sendiri teman-teman seperti itu. Oke, tapi kalau ini tergantung pekerjaan kalian ya, sebenarnya pekerjaan kalian seperti apa. Tetapi kalau misalnya memang pekerjaannya kalian itu menuntut berat, tetapi dari segi budget itu nggak ada ya, kalian gunakan aja di situ sesuai dengan budget kalian gitu ya. Kalian manfaatkan apa yang udah kalian miliki bro, seperti itu sih, just like that. Kalau misalnya memang di situ katakanlah RAM 4 GB, ya berarti di sini kalian perlu shifting tuh. Jadi kalian kalau misalnya mau katakanlah mau usaha, mau mungkin mengerjakan sesuatu, kan sekarang udah cloud ya teman-teman ya, kebanyakan cloud computing. Jadi saya rasa itu akan menjadi lebih ringan ya, mungkin buat yang memang tidak memiliki spek yang gahar kayak gitu ya, atau spek-spek yang kita sebutkan tadi yang kayak ini yang harus 8 GB agar bisa menikmati experience Windows kayak gitu. Ya kita manfaatkan aja yang itu, karena kebanyakan kan itu ya cloud, karena di cloud semua aplikasi di situ kita mengerjakan sesuatu juga kita menggunakan itu. Saya rasa ya itu bisa lebih membantu ya teman-teman, mungkin yang memang keterbatasan itu tadi teman-teman. Ya shifting, pinter-pinter shifting ya teman-teman ya, jadi menyesuaikan aja. Jadi misalnya ya kamu usaha ya berarti kalian perlu shifting yang memang itu bisa ditangani gitu ya. Jadi misalnya kalian punyanya 4 GB ya, itu kan tidak mungkin kalau misalnya kalian gunakan untuk rendering 3D gitu, animasi berframe-frame dengan durasi yang itu kan benar-benar menyiksa komputer kalian, dan itu bisa merusak juga gitu ya teman-teman, seperti itu. Nah itu yang dinamakan kesesuaian ya, kesesuaian seperti itu. Oke, kenapa aku bilang seperti itu teman-teman, karena aku juga mengalaminya sendiri gitu kan teman-teman. Jadi ya gitulah teman-teman ya. Jadi kalau misalnya memang sudah ada ya, saya sudah ada ya, itu manfaatkan. Dan oke, itu untuk masalah prosesor dan RAM ya, itu belum ke yang lain-lain kayak hard disk, ke SSD gitu. Kita udah pernah bahas tentang itu di Ramasibercom, kalian bisa lihat aja di itu ya, kita ngebahas tentang hardware-nya. Nah intinya itu tuh teman, jadi untuk spek minimal ya kira-kira seperti itu ya. Jadi akhirnya kalian bisa menggunakan experience Windows dengan baik ya. Di situ kalian perhatikan prosesor dan RAM-nya seperti itu. Dan kalau kalian lihat di sini pun ini kita DX diak ya. Nah, diak. Nah, ini dia DX diak, kita enter. Nah,
Jadi untuk ini mungkin bisa dijadikan standar minimal ya teman-teman untuk komputer ini. Ya, komputer ini yang mungkin ini terjangkau ya, lumayan terjangkau untuk komputer yang lawas kayak gini. Mungkin kalian bisa dapatkan di harga 2 juta ataupun 1.500.000 mungkin udah bisa kalau misalnya kalian ngerangkai sendiri sih saya rasa teman-teman. Kalian cari part-partnya nanti kalian bisa rangkai sendiri, saya rasa akan mendapatkan harga lebih jauh lebih murah teman-teman, seperti itu. Nah, tapi ya perlu ini ya, perlu paham ya. Jadi kalau saya enggak ya, ya mending kalian bisa cari-cari dulu lah ya teman-teman, bandingkan antara satu toko dengan toko lainnya ya gitu. Nah ini ya kayak gini, ini speknya teman-teman, 8 GB RAM, DDR ini masih DDR3, dan di sini displaynya internal, di sini saya tidak bohong ya, internal, kita pakai onboard untuk yang ada di sini, dan memorinya di sini 2 GB ya. Display VRAM di sini segini, oke, set memorinya segini teman-teman. Jadi ini masih HD ya, Intel HD grafik teman-teman. Jadi ini menandakan memang ini udah lumayan ya, jadul, tetapi nggak jadul-jadul banget gitu ya teman-teman, seperti itu bro. Dan saya rasa kalau misalnya di sini kalian ngejar budget, ini masih bisa kejar sih saya rasa teman-teman, karena untuk membuild PC yang seperti ini saya rasa untuk sekarang ini, kalau kalian pintar di marketplace, cari-cari di marketplace, kalian akan bisa membuild PC dengan harga yang lebih murah bro, seperti itu. Oke, jadi itu adalah spesifikasi minimal ya untuk dari sudut pandangku ya teman-teman, seperti itu. Untuk Windows 10 atau Windows 11 ya, Windows 11 ini kita udah tunjukkan bukti secara langsung bro.